Wanita itu sangat hebat. Hanya karena suaminya tidak menginginkannya lagi. Dia kemudian pergi sendirian ke hutan belantara. Bahkan mengangkat batu yang lebih berat dari dirinya sendiri dengan tangan kosong. Menjalani kehidupan yang tenang dan nyaman. Xiao Hong merasa iri karena sahabatnya dan suaminya hidup begitu baik. Dengan marah, dia pergi ke pedalaman yang terpencil. Dia menggunakan kerja keras untuk melepaskan emosinya. Tiba-tiba dia menemukan bahwa orang-orang di sini menggali batu sendiri. Ini adalah ladang yang kaya. Dalam sekejap, tanah di bawah batu digali hampir separuhnya. Untuk hidup dengan baik, tidak bisa lepas dari kerja fisik. Debu kembali ke debu, tanah kembali ke tanah. Disimpan untuk arkeologi di masa depan. Kecepatan penggalian Xiao Hong tidak kalah dengan seekor terenggiling dewasa. Sepertinya ukuran area yang digali oleh Xiao Hong. Dia tidak berniat membiarkan suami sahabatnya tinggal di sana. Oleh karena itu, tidak perlu ruang tamu, satu kamar tidur, dan satu kamar mandi. Karena dia terlalu keras saat melepaskan emosi sebelumnya. Sehingga menyebabkan lubang besar di tanah. Xiao Hong kemudian mengangkat kembali batu yang baru saja dipindahkannya. Harus diakui bahwa kekuatan fisik Xiao Hong ini sangat cocok untuk menghadapi suami sahabatnya. Seharusnya dia adalah nenek. Mengelap hidung besar sambil memegang sekop. Setelah Xiao Hong mengisi lubang besar, dia kemudian merapikan tempat tidurnya. Tanah yang agak basah lebih lengket. Jadi cukup merapikan tempat yang terbungkus. Ditambah lagi dengan akar pohon yang merata di dalam tanah. Ini dapat meningkatkan daya dukung tanah. Sehingga dia tidak perlu khawatir hujan akan meruntuhkan. Setelah tempat tidur dipadatkan dan diratakan, Xiao Hong mulai memindahkan batu yang dapat digunakan untuk membangun dinding. Melihat pakaian Xiao Hong, tidak sulit untuk menemukan. Kota tempatnya berada seharusnya sedang musim hujan. Agar tidak lagi kehilangan konsentrasi. Yang mendesak adalah untuk membangun dinding terlebih dahulu. Maka dua batang pohon yang lurus dan segar jatuh di bawah celana ketat Xiao Hong. Benar-benar dipakai di atas celana jeans. Sekali melihat Xiao Hong, sudah terlihat istimewa. Segera setelah itu, Xiao Hong menggunakan warisan neneknya. Pedang super pendek. Menggali dua lubang tiang yang dalamnya pas. Kemudian dia mengambil satu batang pohon yang lurus lagi. Kedalaman fasilitas. Sayangnya atau untungnya, kedalamannya pas. Untuk memberikan suasana yang lebih hangat dan nyaman. Xiao Hong mengupas kulit pohon tanpa sisa. Tidak bisa tidak mengatakan keahlian memotong ini. Benar-benar membuat suami teman wanitanya berkeringat dingin. Kemudian dia memasang tiang kayu yang sudah diolah. Dipasang di lubang yang baru saja digalinya. Dengan begitu, sebuah pintu dengan mudah terbentuk. Xiao Hong juga tidak lupa untuk menggunakan pisau. Dengan memanfaatkan struktur bulu bambu kami, dia membuat bingkai pintu atas. Dia memotong kedua ujungnya dengan pisau untuk membuat alur. Ini akan memudahkan pemasangan struktur bulu bambu. Kemudian dia mengukur dimensinya. Jika dia bersama suami sahabatnya, dia juga sangat pandai dalam mengukur dimensi. Maka tidak perlu datang ke hutan belantara seperti ini. Kemudian menutupi kembali tiang kayu dengan tanah. Xiao Hong juga tidak lupa untuk memadatkan tanah dengan pisau. Mengompakkan kembali tanah yang diisi. Setelah tanah di sekitar tiang kayu dikempa, dia menggunakan bahan dari sekitarnya. Dia menggunakan rotan untuk mengamankan bingkai pintu atas. Dengan begitu, bingkai pintu selesai dibuat. Anda seharusnya sudah menebaknya meskipun saya tidak memberitahu Anda. Selanjutnya, Xiao Hong akan mengatur batu yang dibawa. Menjadikannya menjadi batu bata dinding yang berlekuk. Untuk mengisi kekosongan di sekitar bingkai pintu. Xiao Hong yang berusia 25 tahun. Dengan pengalaman 30 tahun dalam merapikan batu bata. Dalam sekejap, dia berhasil merapikan tumpukan batu. Setelah batu-batu dirapikan, dia kemudian menggunakan teknik campuran lumpur yang sudah dikuasainya. Setelah dia selesai mengaduk lumpur, bentuk lumpur menjadi bola besar. Pindahkan ke lokasi yang tepat. Langsung mulai menerapkan keahlian arsitekturnya. Membangun dinding membutuhkan keterampilan. Selama tidak miring, tidak akan roboh. Jika tidak ada kejadian tak terduga, dia tidak akan jatuh. Takdir tak bisa ditebak. Saat itu hujan kecil mulai turun. Dengan demikian, Xiao Hong menggunakan 28,66 detik untuk menyelesaikan dua sisi dinding. Kemudian dia menahan lapar, membersihkan batu-batu yang berlebihan. Langit saat itu tidak berkilat petir. Hujan lebat turun. Badai selalu diikuti cuaca cerah. Itu adalah hal yang biasa. Setelah badai berlalu, Xiao Hong menggunakan sisa lumpur dan batu. Berencana membangun tungku kayu. Kalian yang masih lajang selama 30 tahun, seharusnya bisa melihat. Xiao Hong begitu gigih untuk mencari uang. Dan gigih. Seharusnya bisa terlihat. Cara Xiao Hong mengaduk lumpur ini benar-benar mahir. Dalam sekejap, sebuah tungku kayu yang bulat selesai. Mengingat jalanan licin saat hujan. Masyarakat yang rumit, masih muda dan belum menikah, tidak bisa hanya memejamkan mata begitu saja. Maka dia memilih beberapa batu besar untuk membuat tangga untuk dirinya sendiri. Menata dengan 10 koin. Dan tidak lupa menggunakan kakinya yang ukuran 42. Menginjak tanah dengan mantap. Satu kata, meluncur turun.
Begitulah tangga 3 tingkat selesai dibuat. Lalu Xiao Hong menggunakan pengalamannya bertahun-tahun. Pengalaman dengan tanaman herbal. Menemukan beberapa ubi jalar besar dan bulat. Setelah dia selesai menggali ubi jalar, dia mulai menyiapkan dan memasak makan malam. Kayu bakar yang diperlukan. Dia juga menyiapkan serbuk kayu di bawah kayu bakar. Ini membuatnya lebih mudah terbakar saat dinyalakan. Kemudian Xiao Hong menata potongan kayu bakar yang berbeda panjangnya. Dimasukkan ke dalam tungku tanah. Setelah menyalakan kayu bakar dengan korek api. Sehari yang sibuk. Akhirnya melihat asap membara naik. Setelah menyalakan kayu bakar, dia mengambil ubi jalar liar. Siap memberikan mereka mandi dingin. Dan dengan pisau besar miliknya, dia memotong ubi jalar menjadi 8 bagian. Kemudian dia mengambil ubi jalar. Menaruhnya di atas tungku kayu bakar buatannya. Tidak sulit untuk melihat makan malam-malam ini. Hanyalah memasak ubi jalar. Sambil api masih berkobar. Saya ingin bertanya kepada kalian. Mengapa tungku masakannya tanpa cerobong asap bisa begitu berkobar? Mengapa api bisa begitu berkobar? Bagi yang tahu, silakan tulis di kolom komentar. Saya juga akan belajar. Saat itu, Xiao Hong berbalik di sungai. Dan menemukan seekor kepiting yang gemuk dan kurus. Saat menangkapnya, bahkan melukai tangan Xiao Hong. Merasa kasihan padanya selama 2 detik. Bos kepiting yang begitu lucu. Xiao Hong memutuskan untuk melepaskannya. Kemudian Xiao Hong melemparkannya ke dalam pancinya sendiri. Bahan-bahan kelas atas. Biasanya menggunakan cara memasak yang paling sederhana. Dengan ubi jalar dan kepiting. Waktu luang yang belum matang. Dia mencari lagi. Sayuran yang dapat mengandung vitamin. Harus diakui, paduan daging dan sayur ini. Hanya 2 kata. Sangat halus. Setelah beberapa menit memasak dengan teknik tinggi, Xiao Hong melepaskan kelelahan sepanjang hari. Mulai makan dengan lahap. Bangun pagi-pagi. Xiao Hong langsung menggunakan pedang andalannya. Membabat beberapa batang pohon. Terjungkal di bawah celana ketat. Menjadi hantu pun tetap anggun. Harus diakui, menanggung beban 100 kg. Masih bisa bergerak cepat seperti pedang. Saya sungguh kagum dengan kekuatan fisik Xiao Hong. Kemudian Xiao Hong menggunakan keahlian angkat beban yang dipelajarinya sejak usia 3 tahun. Menggergaji sebatang kayu 2 meter. Untuk meruntuhkan atap. Dengan demikian, bagian atap selesai. Langsung setelah itu, dia kemudian menyiapkan dan membangun bahan kayu untuk atap. Setelah dipotong, dia membuat tali anyaman untuk mengamankan dan menstabilkan. Mengambil pisau berharga. Membuat kerangka atap dari bambu. Kemudian diikat dengan tali anyaman. Mengambil sebatang kayu sepanjangmu. Sekitar 1,5 meter. Untuk digunakan sebagai balok utama atap. Kemudian diikat dengan tali anyaman. Dipasang satu lagi di sisi kiri dan kanan untuk membentuk segitiga. Ini lebih sesuai dengan teorema Pythagoras. Segitiga lebih mampu menahan beban. Akhirnya, di tengah hutan belantara, keselamatan seorang gadis adalah yang terpenting. Untuk membuat atap lebih rata dan menarik. Dia menggunakan kemampuan beban yang kuat. Meratakan dan menempelkan. Dengan kekuatannya, menjatuhkan beberapa tumpukan yang seragam. Dan dapat digunakan sebagai tanaman atap. Karena Xiao Hong tinggal sementara. Menemukan bahan atap. Juga mudah untuk dibengkokkan. Dengan begitu dia mengambil tanaman. Langsung ditekan pada rangka atap. Meratakan dan menempelkannya. Membentuk-bentuk segitiga. Ini akan memudahkan aliran air hujan. Ketika memperbaiki atap, jangan lupa untuk mengupas kulit lama. Memperlihatkan penampilan yang cerah dan berkilau. Membuat atap yang dibangun lebih menarik. Sedikit disesuaikan. Cabang tanaman bercabang. Xiao Hong meneruskan. Teori bahwa tidak takut pendek tapi takut panjang. Mengontrol panjangnya agar seragam. Pria lajang. Semua tahu wanita mudah kedinginan. Jadi tidak boleh terkena angin dingin. Dengan begitu dia meletakkan setiap material atap. Diletakkan secara rapi dan erat. Xiao Hong kembali membawa tumpukan material. Memanfaatkan pengalaman melompat tembok bertahun-tahun. Dengan satu loncatan besar, dia sampai di atas atap. Memanfaatkan prinsip tuas. Batang panjang menekan batang pendek. Sambil itu, perbaiki celah kecil dengan rapi. Memastikan fungsinya untuk melindungi dari angin dan hujan. Kemudian, gunakan anyaman bambu buatan sendiri. Ikat pada setiap titik penopang untuk memperkuat. Dengan begitu, meskipun angin kencang, tidak perlu khawatir atap runtuh lagi. Setelah beberapa menit sibuk, setelah menyelesaikan atap, Xiao Hong kemudian memikirkan. Sendirian di tengah hutan belantara. Harus menjaga privasi dengan baik. Dia berencana menggunakan sisa batang untuk membuat pintu gulung. Setelah mengukur dimensi dengan tepat, kurangi bahan satu persatu. Agar dimensinya pas menutupi bingkai pintu. Kemudian menggunakan teknik anyaman yang unik. Bahan pengikat dengan rotan. Satu atap yang bisa melindungi dari angin dan hujan. Juga bisa membuat pintu gulung untuk mengintip. Setelah mengencangkan dan memperbaiki di bingkai pintu. Menggulung pintu gulung. Kemudian membuat mekanisme pengunci tambahan. Untuk menciptakan suasana rumah yang lebih nyaman. Ada seorang penebang pohon. Terjatuh di bawah celana ketatnya. Saat membawa penebang pohon pulang. Menemukan sarang telur ayam hutan. Dia memegang teguh prinsip tanpa membeli atau menjual. Tidak ada niat untuk membunuh. Berencana untuk kembali nanti. Xiao Hong dengan beberapa langkah cepat.
membawa penebang pohon yang terjatuh pulang. Karena musim hujan telah tiba, ditambah dengan tanah di depan pintu, akan menjadi sangat kotor setelah terkena air hujan. Dia berencana menggunakan penebang pohon ini sebagai alas. Maka Xiao Hong mengambil gergaji tangan warisan. Menggergaji menjadi potongan-potongan persegi panjang yang panjang dan lebar. Kekuatan lengan Xiao Hong sungguh membuat saya iri. Sebanding dengan pria dewasa. Dalam sekejap, potongan kayu sudah jadi. Potongan kayu yang dibutuhkan sudah terpotong. Setelah menyiapkan potongan kayu, mengumpulkan sebuah kaleng air, menyiram air di depan pintu, menempelkan lumpur liar secara tidak teratur di depan pintu, kemudian menggunakan tongkat penghalang buatan sendiri, meratakan tanah dengan menekannya. Dengan begitu, potongan kayu akan lebih melekat pada lantai. Little Red menggunakan ubin untuk memasang hukum besar. Satu letakan, satu ketuk, satu ketuk, satu letakan. Menyusun potongan kayu yang tidak beraturan. Menyusunnya dengan rapi di atas tanah. Dalam sekejap mata, matahari sudah pulang. Dia juga menutup seluruh rumah dengan potongan kayu. Dengan begitu, tidak perlu khawatir kedinginan saat tidur. Sibuk sepanjang hari. Saatnya untuk mengisi perut. Little Red teringat telur yang ditemukan siang tadi. Maka dia kembali untuk mengambil telur. Menemukan hasil tak terduga. Pemilik telur ayam hutan datang. Tanpa ragu, dia juga membawa pulang ayam itu. Bahan makanan berkualitas tinggi. Sangat cocok untuk cara memasak yang sederhana. Dia melemparkan telur ke dalam tungku kayu. Menggendong ayam kecil yang sudah mati. Pergi ke tepi sungai untuk membersihkan. Ayam kecil yang sudah dibersihkan langsung dimasukkan ke dalam pancinya. Kemudian menunggu selama 10 menit. Setelah makan kenyang, menyisakan daging ayam digantung di atas tungku kayu untuk diasap. Setelah istirahat semalaman, tiba di pagi ketiga. Setelah Little Red mengenakan pakaian luar, mulai menyiapkan kayu kering untuk ayam. Untuk mengantisipasi kekurangan kayu jika hujan. Setelah menyalakan tungku kayu, dia memotong seikat tanaman liar lagi. Untuk mengisi kekosongan dan mencegah kekosongan. Kamu harus akui, tubuh Xiao Hong ini, suami teman dekatnya benar-benar berpengetahuan. Setelah usaha yang gigih, atap yang tidak hanya indah tetapi juga tahan angin telah selesai dibangun. Xiao Hong masih merasa kurangnya suasana dan nuansa rumah. Maka dia berbalik. Dia mengambil beberapa tanaman hijau liar untuk menghias tanah kosong di depan pintu. Menanam tanaman hijau dengan baik. Mengisi tungku kayu dengan kayu bakar. Mengambil sisa ayam yang tersisa semalam. Setelah mencuci di tepi sungai, siap untuk membuat panggangan besar dari daging ayam. Menyusun potongan daging ayam di atas tungku kayu. Dia pergi mencari beberapa sayuran yang bisa digunakan. Teman-teman kecilnya tahu, setelah hujan, jamur akan segera tumbuh. Xiao Hong menemukan banyak jamur yang bisa dimakan. Setelah dibawa ke tepi sungai untuk dicuci, menyusunnya di sekitar tungku kayu. Mulai dipanggang. Sambil makanan belum matang, dia masuk ke dalam rumah dan mengganti pakaian. Kita katakan dia berjuang keras untuk membuat pintu gulung. Tapi dia tidak memakainya saat mengganti pakaian. Xiao Hong yang sudah berganti pakaian terlihat sangat menarik. Setelah makan kenyang, 3 hari bertahan hidup di alam liar berakhir seperti itu.